Ya, kita langsung menuju Bursa Efek Indonesia untuk melihat penutupan perdagangan hari ini bersama dengan Glenn Joshua dan juru kamera Rianto Triutomo. Glenn, bagaimana kinerja perdagangan pada penutupan hari ini? Ya, indeks sesuai dengan prediksi yang dikeluarkan oleh sejumlah analis tadi pagi bahwa belum bisa keluar dari teritori negatif setelah dua perdagangan secara beruntun ditutup di zona merah. Saat ini pun indeks masih berada di teritori ataupun zona merah, dan saya akan mengajak Anda untuk melihat bersama bagaimana posisi dari indeks harga saham gabungan di penutupan fase 2 atau sesi 2 14 Mei 2020. Indeks ditutup melemah 0,89% atau 40,53 basis poin ke level 4.513,83. 6,8 miliar lembar saham yang beredar dengan nilai transaksi ini lebih tinggi dibandingkan perdagangan kemarin. Saat ini tercatat di angka 6,6 triliun rupiah. Sementara para investor sudah melakukan transaksi sebanyak 573.000 lebih kali transaksi sepanjang perdagangan. Memang Popi, indeks harga saham gabungan hari ini bergerak cukup fluktuatif, namun didominasi bergerak di teritori negatif. Karena tadi pada pembukaan sesi pertama, indeks dibuka melemah sebesar 0,3%, sempat terkoreksi ke level 0,6%. Sebelum akhirnya sempat rebound menjelang penutupan sesi pertama, dan pada perdagangan sesi kedua terprosok tadi hingga menyentuh pelemahan sebesar 1,2%. Selain kinerja indeks memang dipengaruhi oleh salah satunya adalah investor asing yang masih mencatatkan net sell-nya di hari ke-8 secara beruntun. Net sell asing di penutupan ini tercatat di angka 908 miliar rupiah karena aksi jual asing berada di angka 2,6 triliun berbanding jauh dengan aksi beli di angka 1,7 triliun. Emiten-emiten perbankan seperti Bank BCA, Bank BRI, dan juga Astra International menjadi 3 emiten yang paling banyak dilepas oleh para investor. Sementara itu untuk dari sektor sendiri memang Popi, indeks harga saham gabungan ditekan oleh sektor aneka industri yang terkoreksi sebanyak 2,9%. Perbankan juga mengalami pelemahan sebesar 2,7% dan memang ditopang oleh properti yang hanya menguat 1,3%. Emiten-emiten seperti Bank BCA, Bank BRI, Astra International, Bank Mandiri, dan juga Bank BNI menjadi emiten-emiten penekan utama dari laju indeks harga saham gabungan di perdagangan hari ini. Popi. Ya, Glenn, lalu apa saja sektor dan juga saham yang paling mempengaruhi IHSG hari ini? Tadi kita sudah lihat bahwa aneka industri tertekan. Tapi bagaimana dengan properti? Apa sentimen yang membuat properti akhirnya melesat? Ya, untuk sentimen sendiri memang indeks harga saham gabungan sendiri masih dipengaruhi oleh sentimen-sentimen yang negatif, terutama dari pasar global. Salah satunya adalah kekhawatiran pasar mengenai adanya isu gelombang corona kedua yang sudah terjadi di beberapa negara, seperti dilaporkan kemarin ada kasus baru di Tiongkok, lalu juga Amerika Serikat yang saat ini baik itu angka positif maupun angka kematian ini semakin meningkat, lalu juga ada Jerman dan juga Korea Selatan. Ini yang membuat akhirnya para investor ini memilih untuk bisa memindahkan aset mereka dari investasi yang lebih riskan seperti pasar saham menuju ke investasi yang lebih aman, diantaranya adalah emas ataupun surat hutang negara. Selain itu juga kemarin pidato dari Jerome Powell, Gubernur The Fed, yang mengatakan bahwa kondisi perekonomian Amerika saat ini memang akan terus berlangsung seperti sekarang dalam beberapa waktu ke depan, sehingga ini membuat pasar semakin khawatir dan juga akhirnya menarik modalnya di pasar saham termasuk indeks harga saham gabungan. Terlihat tadi seperti yang saya sebutkan bahwa investor asing sendiri hari ini masih melakukan aksi jual lebih banyak dibandingkan aksi beli. Popi. Baik, lalu boleh dicek saham-saham apa saja yang masuk dalam top gainers hari ini, Glenn Joshua? Ya, Popi, untuk mengetahui saham-saham apa saja yang masuk dalam jajaran top gainers, saya akan kembali mengajak Anda untuk melihat bersama di papan bursa. Saat ini papan sedang menunjukkan grafik dari laju indeks harga saham gabungan sepanjang perdagangan 14 Mei 2020. Dan berdasarkan catatan saya bahwa emiten berkode JAST, yaitu Jasnita Telekom Indo, TBK, menjadi top gainers tadi sebelum penutupan. Lalu dilanjutkan dengan saham
dengan kode NATO, yaitu Nusantara Property International, serta di posisi ketiga ada saham dari Tivico Fiber Indonesia Tbk dengan kode TFCO. Bank BRI, Media Nusantara Citra, dan juga Bank BCA menjadi 3 emiten yang masuk dalam jajaran top 5 frekuensi perdagangan hari ini. Poppy. Baik, Glenn Joshua, terima kasih untuk informasinya melaporkan langsung dari Bursa Efek Indonesia.